Nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya nu ini gitu ya? Ini tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga kita memahaminya, kemudian bisa mempraktekannya, bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga secepatnya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga beribadah umroh dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 277. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum lancar baca Al-Qur'annya bisa secepatnya lancar, dan tidak hanya sekedar lancar tapi juga memahami ilmu tajwidnya. Pertama di sini ada huruf nun bertasydid. Ini tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu sengaja kami buat catatan semacam itu supaya saudara yang masih pemula nian dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, di sini yang kita temui nun bertasydid. Ada huruf nun bertasydid nih. Perhatikan juga, sebelum huruf nun ini
kalau sebelum huruf nun bertasydidnya ini ada harokat kasroh seperti ini, atau fathah atau dhammah, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya digunnahkan. Digunnahkan tuh didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innalladzi, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Huruf syamsiyahnya huruf lam ini. Perhatikan media gambar di samping itu. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah kan. Nah, maka ini kan ada alif nih, ini alif. Huruf lam yang satunya mana? Ini kan huruf lam bertasydid. Huruf bertasydid itu kalau diurai dia ada 2 huruf. Berarti ini huruf lam bertasydid. Berarti di sini ada 2 huruf lam. Ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya, baru huruf lam yang ini. Nah, huruf lam yang ini termasuk pada huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau di sini mungkin nanti saudara masih agak sedikit kebingungan mungkin, tapi nanti setelah ini nanti kita jumpai lagi beberapa hukum alif lam syamsiyah, dan di penjelasan berikutnya pasti saudara dapat memahaminya dengan mudah seperti itu. Innalladzi, dzi dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya dzi ini, begitu ya? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Sudah saudara perhatikan kan rumus 1 warna hitam itu? Nah, sekarang perhatikan tanda panah kami ini. Tanda kursor kami perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ini nih, ada tanda sukun, nah, berarti huruf ya sukun. Nah, ingat ya, selalu kami sampaikan, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau saudara pernah belajar, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, nah itu maksudnya tuh sama. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama, seperti itu. Supaya tidak bingung. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Membaca Al-Quran, bertemu huruf ya, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, ada harokat kasroh baris 1 di bawah huruf, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh itu dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingganya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Nah, ketukan itu hanya sarana ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Innalladzina amanu. Di sini a dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 tapi warna biru. Di situ tertera tuh. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu dengan huruf yang di atasnya, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya kan dia mereng di atas huruf seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga ini a dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, tapi ini namanya adalah mad badal. Mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal? Karena ini huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang. Nah, bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, memiliki harokat, ini kan alif nih ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, ini huruf alif ada tanda bacanya, betul huruf hamzah. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja. Ingat ya, pada huruf hamzah saja. Ini huruf hamzah dibaca panjang, memiliki tanda panjang dia, maka mad badal. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai mad badal ini sudah kami buatkan tersendiri videonya. Nah, silahkan saudara bisa tonton juga gitu. Mad badal panjang 2 harokat. Amanu, nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya nu ini gitu ya? Perhatikan rumus 2 warna hitam.
Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Nah, sudah saudara perhatikan kan rumus 2 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami di sini. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada tanda baca dhammah nih, ada harokat dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Nah, jadi waw sukun itu pasangannya ini harokat dhammah. Nah, sehingga nu dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Amanu wa amilus solihat. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Harusnya ini saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya jika tadi saudara sudah menghafal huruf-hurufnya begitu. Perhatikan lagi media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf alif lam. Huruf alif lam bertemu dengan huruf shad. Huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya, Karena huruf lamnya dibaca itu qam. Jadi dari lu langsung masuk ke huruf shad ini. Luso begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian so dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan lagi. Kenapa kok so dibaca panjang? Apa tanda panjangnya huruf so? Nah, ini tanda panjangnya nih. Karena di atas huruf so ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya so dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ini mad tabi'i. Kalau di awal tadi kok mad badal. Nah, tadi sudah kami ingatkan mad badal itu terjadi pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja. Pada huruf hamzah saja, huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang. Nah, itu mad badal terjadi pada huruf hamzah saja. Sedangkan ini kan huruf so, bukan huruf hamzah. Berarti mad tabi'i panjang 2 harokat. Soliha, ha dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ini alif kecil nih, atau fathah berdiri. Ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa amilus solihati wa aqo. Ko dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ko? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Nah, sudah saudara perhatikan. Nah, sekarang perhatikan nih tanda kursor kami, nih tanda panah kami. Kenapa kok dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kita bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nih yang kaki ke atas nih, tiang ke atasnya nih, garis ke atasnya nih huruf alif. Huruf alif nih. Nah, huruf alif. Huruf alif ini yang garis ke atas nih loh, huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Nah, jadi kalau ada huruf alif, sebelum alif ada ini harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingganya ko dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa aqamus shalah. Di sini alif lam bertemu dengan huruf shad. Tadi di atas ini alif lam bertemu dengan huruf shad. Apa hukumnya tadi? Iya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian di sini ini kan sudah pembahasannya ya, jadi media gambarnya itu tidak kami tampilkan lagi. Jadi kita itu latihan juga tanpa media gambar seperti itu. So, nah ini alif lam syamsiyah. Kemudian la dibaca panjang. Apa tanda panjangnya la? Karena di atasnya ada ini nih, ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sholata wa A dibaca panjang. Apa namanya ini? Sama dengan di atas ini tadi, namanya adalah mad badal. Mad badal. Kenapa dikatakan mad badal? Karena ini ada huruf hamzah dibaca panjang, dia memiliki tanda panjang. Nah, mad badal panjang 2 harokat. Wa atawuz zakah. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf zai. Nah, kita lihat media gambar di samping huruf za termasuk salah satu huruf syamsiah kan, maka alif lam ini bertemu dengan huruf zai ini. Huruf zai ini termasuk pada huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah.
wa atawuz zakah. Ka dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ka? Ya, karena di atasnya ada tanda ini. Di atasnya ada alif kecil atau harokat fathah berdiri, sehingga ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Zakata lahum ajruhum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Kalau ada alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu huruf hamzah, bukan huruf alif. Ini huruf mim, ini tanda sukun bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Keterangan di bawahnya itu ya. Jika ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun bertemunya dengan apa? Dengan huruf hamzah. Mim sukun setelahnya huruf hamzah. Maka berarti hukumnya izhar syafawi. Kecuali nanti kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, kotak nomor 1 ikhfa syafawi, kotak nomor 2 idgham mimi. Mim sukun bertemu mim. Tapi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Baca pendek saja. Lahum ajruhum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf jim. Dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf jim. Jadi huruf-huruf yang 5 itu apabila dia sukun, pantulkan bacanya. Mantul seperti itu. Ini masuk kepada qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah dipahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita berwaqaf, kita berhenti tepat di huruf qalqalah. Berwaqaf tepat di huruf qalqalah jadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kita tidak berhenti di huruf qalqalah. Dia di tengah bacaan kita, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Ajruhum. Ada huruf ra memiliki harokat dhammah, huruf ra memiliki harokat dhammah atau huruf ra yang memiliki harokat fathah itu dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Ajruhum, seperti itu. Kemudian ini mim sukun bertemu dengan huruf ain. Apa hukumnya? Tadi sudah jelas kami jelaskan di awal tadi itu ya, sudah kita temui. Hukumnya adalah izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ain, hukumnya izhar syafawi. Tadi kan sudah kami terangkan. Kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukunnya bertemu dengan huruf ain, hukumnya izhar syafawi. Kemudian di sini ada huruf non sukun bertemu dengan huruf dal. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan non sukun atau tanda baca tanwinnya itu setelahnya ada huruf apa, maka akan terjadi hukum tajwid. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini non sukun. Setelah huruf non adalah huruf dal. Nah, kalau huruf setelahnya itu berarti yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini huruf non. Setelah huruf non mana? Ini huruf dal. Huruf dal ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Silakan dihafal untuk huruf-hurufnya. Sedangkan dal masuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dal ini dia dekat. Sehingga kita baca nunnya itu kita baca samar dan berdengung. Jangan dibaca ain nunnya itu sempurna, jangan, tapi disamarkan bunyi nunnya tuh. Inda rabbihim, seperti itu. Di bagian ain itu kita panjangkan sejenak, kita dengungkan. Inda rabbihim. Untuk panjangnya dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya dua harokat.
'inda rabbihim. Huruf ra memiliki harokat fathah, dibaca apa? Tadi sudah kami jelaskan. Huruf ra memiliki harokat fathah, dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, tebalkan huruf ra-nya. 'Inda rabbihim. Kemudian di sini ada waqaf berbentuk huruf jim. Ini namanya adalah waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, saya huruf jim seperti ini, maknanya itu boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca, mau berwaqaf silahkan ya, mau berhenti untuk mengambil napas silahkan, mau disambung bacanya diteruskan ya, tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa, seperti itu. Kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini. Kemudian la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Harusnya saudara sudah tahu nih kenapa kok la dibaca panjang gitu ya. Nah, perhatikan lagi rumus 3 warna hitam. Nah, kenapa la dibaca panjang? Karena di sini ada alif, ini alif nih. Yang ke samping ini alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wala khaufun. Nah, di sini ada huruf waw sukun. Perhatikan gambar di samping itu huruf lin. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Perhatikan. Nah, saudara-saudara perhatikan kan gambarnya di kotak nomor 1. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami ini. Nah, perhatikan tanda kursor kami. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Tapi sebelum waw sukun ada ini, ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin, harful lin, maka dibaca luna. Wala khaufun, seperti itu. Tanwin setelahnya huruf ain. Tadi kan sudah kami ingatkan tuh, setiap bertemu dengan nun sukun atau tanwin, perhatikan nun sukun atau tanwinnya itu bertemu huruf apa, terjadi hukum tajwid. Ini tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf-hurufnya silahkan saudara hafal supaya bisa menguasai hukum tajwidnya, seperti itu. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya dibaca jelas, khaufun. Nah, jangan disama-samakan, jelas khaufun. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Wala khaufun alaihim. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan yang di nomor 2. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak. Alaihim. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Pasti saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya. Di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya. Tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Kita latihan tanpa media gambar. Mim sukun bertemu dengan huruf waw, hukumnya izhar syafawi. Nah, jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Alaihim wala. La dibaca panjang, penjelasannya sama dengan la di yang telah kita bahas tadi ini ya. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Walahum. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Hukumnya apa? Ya hukumnya adalah izhar syafawi lagi. Karena kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun itu kecuali huruf ba dan mim ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf apapun itu kecuali ba dan mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Walahum yahzanun. Nun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, tapi dia pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i kok jadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam lagi. Rumus 2 warna hitam lagi, perhatikan. Kenapa kok nu dibaca panjang? Nah,
Pasti saudara sudah tahu kenapa kok nu dibaca panjang, apa tanda panjangnya. Karena tadi di atas sudah kita temui, sudah kita bahas. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga nu dibaca panjang. Pada awalnya dia mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksud itu kayak gini, kalau kita membaca Al-Quran, kita itu harus konsisten dengan panjangnya mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukunnya ketika kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun ketika kita membaca Al-Quran saat itu kita baca 2 harokat semua. Kalau kita baca 4 harokat, semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat. Tidak boleh setiap kita membaca Al-Quran mad arid li sukunnya itu kita selang-seling, atas baca 4, bawah baca 6, bawah lagi baca 2, tuh nggak boleh seperti itu. Harus konsisten antara atas dan bawah, harus sama seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti, kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca yahzanun. Jangan dibaca yahzanuna, jangan. Tapi dibaca yahzanun. Kenapa seperti itu? Sudah sering kita jelaskan. Peraturannya itu kalau kita, kaedahnya itu kalau kita berwakaf, ya berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Tadi peraturan huruf nun tidak dibaca panjang. Tadi peraturannya apa? Kalau membaca Al-Quran berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Maka ini kita berhenti di huruf nun tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca yahzanun. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.